Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kabah Hamster. Welcome back ke channel Kabah Hamster. Kali ini channel Kabah Hamster hadir kembali dengan pembahasan penyakit hamster kabar. Jadi penyakit hamster yang mudah banget untuk menyerang si hamster. Dan ini biasanya banyak banget yang menyerang hamster kalian. Mungkin salah satunya yang terserang adalah hamster kalian. Jadi penyakitnya apa saja dan bagaimana cara menanganinya? Yuk kita saksikan terus di channel Kabah Hamster. Let's go. Siapa sih yang tidak menginginkan hamster yang sehat, gembul, imut, dan cute? Waduh, setiap owner atau pemelihara hamster pasti menginginkan hamster yang sehat dan tentunya bahagia. Namun di sini kita akan membahas penyakit hamster kabar. Jadi penyakit apa yang paling umum dialami oleh hamster dan bagaimana gejala serta cara penyembuhannya. Ya, yuk intip langsung penjelasannya di bawah ini. Yang pertama adalah ekor basah. Penyakit ini memang bernama ekor basah. Istilah ini mengacu pada diare atau kotoran longgar yang diduga disebabkan oleh pertumbuhan virus Campylobacter jejuni, sejenis bakteri ya kabas ya. Dan ekor basah ini adalah penyakit yang paling menular kabas, khususnya pada hamster yang baru disapi atau baru dipisah dengan induknya kabas. Diperkirakan stres adalah pemicu utama ekor basah pada hamster. Stres akan terjadi ketika hamster dipindah dari toko hewan ke rumah baru. Jadi kalian baru beli dan mungkin hamster itu stres selama perjalanan kabar, seperti itu ya. Dan dimana mereka perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi memang benar-benar ketika stres tentunya selama perjalanan ya, pasti memerlukan adaptasi yang baru terhadap lingkungan yang baru, seperti itu kabar. Dan bagaimana sih kak cara menanganinya? Biasanya pergi ke dokter hewan kabar. Jadi kalau diobati sendiri untuk ekor basah itu kurang maksimal. Jadi memang benar-benar harus ke dokter hewan. Akan memberikan antibiotik yang aman untuk hamster dan memberikan cairan untuk meredahkan dehidrasinya sendiri pada si hamster. Yang kedua adalah absces. Ternyata hamster juga bisa mengalami absces loh. Ini adalah kondisi di mana muncul nanah yang membentuk benjolan besar di kulit. Pada hamster, absces terbentuk dari luka atau goresan pada kulit. Absces juga bisa terbentuk di kantung pipi jika ada bahan makanan yang bersifat abrasif dan menyebabkan goresan pada lapisan mulut. Biasanya absces ini terbentuk di bagian wajah, punggung, lalu daerah kaki. Walau bisa terbentuk di bagian tubuh lainnya, absces ini bisa membengkak lalu berubah warna menjadi merah dan sensitif. Bahkan ketika absces pecah, maka nanah akan mengotori rambut di sekitarnya. Jelas banget ya, jadi absces ini memang benar-benar seperti benjolan dan isinya adalah nanah. Jadi ada bagaimana cara menyembuhkan absces ini kak? Oke, yang pertama kalian bisa memecahkannya sendiri kabars. Jadi kalian bisa memecahkannya sendiri, tapi ya, orang yang memang benar-benar didampingi oleh orang yang benar-benar paham akan kondisi si hamster ini sendiri. Yang kedua, kalian bisa pergi ke dokter hewan dan mungkin dokter hewan akan mengeringkan luka dan memberinya antibiotik kabars. Jadi kalau saran saya lebih baik kita ke dokter hewan ya kabars ya, untuk
menangani abses pada si hamster ini sendiri. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah infeksi pernafasan. Siapa sangka kalau hamster bisa mengalami infeksi pernafasan. Bahkan ini bisa memicu timbulnya pneumonia. Gejala infeksi pernafasan pada hamster adalah kesulitan bernafas, bersin, mengeluarkan cairan dari hidung dan mata. Lebih parahnya lagi, infeksi pernafasan bisa menyebabkan hamster kehilangan nafsu makan dan menurunnya aktivitas. Penyebab infeksi pernafasan ini bisa dari virus atau bakteri. Penyakit ini dibagi menjadi akute viral rhinoparingitis atau influenza radang tenggorokan yang dipicu oleh bakteri Streptococcus. Wah, yang lain sebagainya. Jelas banget ya. Jadi ini memang benar-benar mengganggu banget pada si hamster kabar. Jadi bisa menyebabkan kurangnya nafsu makan dan otomatis bisa menimbulkan kematian juga pada si hamster. Wah, bahaya banget nih. Untuk mencegahnya, ini cara mencegahnya adalah hamster yang terkena infeksi pernafasan, jaga agar kandangnya selalu bersih. Jadi kalau kalian tidak menginginkan hamster mengalami influenza atau penyakit infeksi pernafasan, jadi kalian harus mencegahnya kabar dengan selalu menjaga kebersihan kandang hamster. Oke, lebih baik mencegah ya daripada mengobatinya. Oke. Yang keempat adalah penyakit teaser. Wah, merasa asing ya dengan penyakit teaser. Sejatinya penyakit ini mirip dengan ekor basah, namun ini dipicu oleh bakteri Bacillus piliformis. Menurut kalian penyakit apakah ini? Penyakit apakah ini? Iya bener ya, penyakit apakah ini? Oke. Penyakit ini adalah penyakit yang dipicu dengan adanya stres dan baru di sapi akan berisiko terkena penyakit ini. Gejala yang bisa dikenali adalah diare, kehilangan nafsu makan, dehidrasi, dan postur tubuh membungkuk. Wah, ini dia. Serem ya. Ya sih, seperti seperti ekor basah ya. Iya kah? Lah, untuk penyembuhannya, dokter hewan akan memberikan antibiotik serta suplemen vitamin dan mineral untuk meningkatkan kekebalan tubuh hamster. Jadi seperti itu. Untuk mencegahnya, pastikan kandang hamster selalu bersih dan pisahkan hamster yang sehat dari yang sakit. Jadi ketika kalian memiliki hamster yang sakit, maka otomatis kalian harus memisahkan dengan hamster yang sehat. Jadi karantina ya kabars ya, seperti itu. Selanjutnya adalah infeksi tangau. Ternyata tangau bisa hidup di tubuh hamster loh. Wah, tangau ini menyebabkan goresan dan kerontokan pada punggung dan pantat hamster. Dan bisa menyebabkan kudis gatal di telinga, wajah, kaki, dan ekor. Karena ukurannya sangat kecil, tangau ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Gejala yang bisa dikenali adalah kulit memerah, meradang, dan iritasi. Selain itu, kulit jadi kering, kasar, dan bersisik serta menyebabkan rambut di bagian punggung rontok. Tangau bisa diatasi dengan sampo yang mengandung selenium, sulfida, dan obat ivermectin. Oke. Selanjutnya adalah tumor. Bukan hanya manusia, hamster pun bisa terkena tumor loh. Biasanya hamster betina yang berusia tua lebih rentan terkena tumor. Ciri-ciri tumor adalah muncul benjolan keras dan kehilangan bulu di sekitarnya. Tumor jinak lebih umum terjadi pada hamster, sementara tumor ganas hanya terjadi 4% saja. Apabila ada tumor yang tumbuh, hamster biasanya kehilangan nafsu makan, rambut menjadi kusam, perut sakit, dan diare. Wah, ini dia.
Jadi, bagaimana cara menangani tumor? Pergi ke dokter hewan, lalu ya dioperasi tentunya ya oleh dokter hewan itu sendiri. Oke. Yang terakhir adalah flu. Wah, hamster bisa flu juga loh. Gejalanya tak jauh beda dari manusia, yakni pilek, bersin, mata berair, keluar cairan dari hidung, bulu menjadi kusut, dan tidak terawat, kesulitan bernafas, serta nafsu makan menurun. Seperti itu ya kabars ya. Dan ada beberapa penyebab flu pada hamster, diantaranya adalah berada di ruangan yang dingin. Hamster tidak dikeringkan setelah dimandikan atau tertumpah oleh air ya kabars ya. Makanya jangan memandikan hamster dengan air tentunya. Untuk mengatasinya, jaga agar ruangan tetap hangat, kering, dan membersihkan kandang hamster dengan disinfektan. Dan tentunya kalian harus mencegah semua penyakit itu dengan membersihkan kandang, lalu memang letakkan di tempat yang aman dan nyaman. Seperti itu kabar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Ditunggu ya untuk like, comment, dan subscribe-nya. Bye-bye. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.